Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan saya Wilda Izatulia Zida dan ditemani dengan Ibu Astrid. Nah, tadi di segmen sebelumnya tempat terpotong mengenai tentang member of Persaudaraan Dosen RI atau PDRI Sulsel. Itu awalnya gimana, Bu? Ataukah memang semua dosen-dosen kalau sudah menjadi dosen masuk dalam member ini atau Ya. Itu dibentuk tahun 2020 tahun lalu ya. Jadi ada teman namanya Pak Ilham Hamid itu ngajak masuk. Ini sebenarnya untuk menguatkan kita gitu. Jadi kalau ada keluhan tentang pekerjaan kita sebagai dosen, itu keluh kesahnya bisa masuk di situ. Kemudian kalau ada sharing pengalaman, bikin diskusi terkait dosen, biasanya saya diikutkan juga. Jadi ini tadi semacam penguatan posisi kita sebagai dosen. Ada juga Ikatan Dosen Non PNS seluruh Indonesia, saya juga jadi anggota di situ. Jadi terlalu banyak sebenarnya yang saya ikuti ya. Karena kegiatan saya juga lumayan, ada Mavindo, ada Jepelidi, PDR itu tadi masuk di dosen, kemudian Ikatan Dosen Non PNS juga ada. Kemudian untuk profesi wartawan juga tadi ada, ikut di AJI. Wah, luar biasa sekali pemirsa ya. Nah, kalau ibu juga menjadi speaker ya. Speaker dan facilitator. Speakernya Ibu dari 2017 ya. Ibu menjadi itu awal mula kayak motivasi atau apa? Jadi pembicara itu sebenarnya sudah lama. Sejak saya mahasiswa itu saya sudah jadi pembicara untuk kegiatan-kegiatan jurnalistik. Jadi saya ingat itu pernah dipanggil oleh mahasiswa Nuku. Nuku itu di daerah timur untuk bawakan materi tentang jurnalistik. Karena hampir semua orang sebenarnya penasaran itu jurnalistik itu sebenarnya ilmu apa. Ilmu apa gitu. Nah, jadi saya bawakan materi itu sebelum saya selesai, jadi masih kuliah. Setelah itu hampir setiap bulan saya isi materi. Jadi sebagai pembicara itu untuk persoalan kejurnalistikan, komunikasi, itu hampir semuanya saya isi. Nah, yang tidak saya isi mungkin masalah-masalah yang tidak saya pahami ya. Saya juga tidak akan berani bawa materi-materi seperti itu. Nah, kalau di AJI itu karena kita dilibatkan juga untuk mengisi materi, kadang saya isi materi-materi yang tingkatan nasional. Misalnya terkait dengan jurnalistik dan berita-berita politik. Itu pernah saya jadi fasilitator sebelum pilkada dimulai, kita tracing gitu. Kita ajak wartawan, ayo bikin berita yang seimbang gitu. Kemudian pelatihan jurnalisme perempuan juga. Jadi yang base-nya tergantung dari apa yang sudah saya ikuti waktu pelatihan, itu bisa saya bawakan lagi ke teman-teman yang lain. Tuh. Bu, saya mau Ibu gimana jalan ceritanya speaker pelatihan jurnalistik held by PBSI, FBIS, terus UNM. Nah itu tadi karena mahasiswa itu nggak tahu ya dapat saya dari mana gitu ya. Tapi ada saja. Tiap tahun itu selalu ada mahasiswa himpunan, mau dari UNM, mau dari Unhas, mau dari UIN, itu pasti minta saya isi materi. Padahal saya kalau di media sosial itu tidak terlalu menyebarkan kegiatan. Ya mungkin dari teman-teman sesama mahasiswanya barangkali ya, manggil-manggil gitu. Dan ya itu membuat saya senang karena tadi saya senang sharing terkait hal-hal yang berbau keilmuan saya. Jadi kadang ada yang tanya, Bu, ini honornya bagaimana? Saya bilang, enggak usah honor, ini karena amal jariah sebenarnya. Benar. Ya.
Anda panggil saya bicara, kalau saya punya waktu saya akan hadir gitu. Jadi kadang tidak usah mikir honor untuk mahasiswa, saya bilang begitu. Jadinya akhirnya berkembang. Pernah malah saya tanya, ada anak UNM yang sebelumnya panggil, saya tanya, loh sebelumnya ada loh anak UNM yang panggil, kenal enggak? Ternyata mereka tidak saling kenal gitu. Oh ternyata di UNM ini saya lumayan agak ditahu juga gitu, Hilda. Oke. Nah, untuk ini yang speaker di kelas jurnalistik mahasiswa tingkat dasar yang mewujudkan generasi pers yang handal dan profesional. Itu apa ya? Gimana Bu jalan ceritanya? Yang itu tadi, jadi mahasiswa juga itu yang undang. Nah, materi-materi yang sering saya kasih itu biasanya mahasiswa minta, Bu tolong bawakan tentang sejarah pers. Kenapa kita harus masih membahas sejarah pers hari ini? Iya benar. Itu menurut saya penting, karena Anda tidak paham sejarah adanya ilmu ini, maka ketika kita mulai menjadi jurnalis, kita tidak paham eksistensinya kita sebagai jurnalis itu apa. Makanya penting sekali yang namanya kita paham sejarah tentang kejurnalistikan. Benar banget Bu, apalagi memang ya meskipun kayak masuk jurusan jurnalistik, pasti awalnya itu pasti selalu membahas masalah sejarah. Iya. Dan dikaji memang sebenarnya. Iya Bu ya, seperti itu. Nah, baik, kita akan lanjutkan pemirsa ya bincang-bincang bersama dengan Ibu Astrid setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.